Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik, hari ini kita akan bahas tentang keluarga dan rumah tangga. Jadi mohon maaf, hari ini Ibu tidak bisa bertatap muka secara langsung. Jadi Anda harus mengikuti kuliah ini secara online ya dengan menonton YouTube channel Ibu ya tentang perkawinan ya, keluarga dan rumah tangga. Tolong tonton secara habis, kemudian Anda absen di kolom komentar ya. Baik, kita mulai. Nah, sudah terlihat ya, ada slide-nya. Kita besarkan dulu slide-nya ya. Ini judulnya sistem kekerabatan ya, tetapi di dalamnya juga bicara tentang keluarga dan rumah tangga. Nanti akan kita bahas tentang hakikat perkawinan, keluarga dan rumah tangga, perkembangan keluarga, kelompok kekerabatan, istilah kekerabatan, kemudian prinsip keturunan kerabat dan bukan kerabat. Nah, awal mula terbentuknya sebuah keluarga itu karena ada sebuah perkawinan ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Tentu saja ini definisi Undang-Undang Perkawinan ini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Indonesia ya, bahwa di situ sebuah keluarga akan terjadi ketika sudah ada perkawinan, dan perkawinan itu adalah ikatan secara resmi lahir dan batin seorang pria dan wanita untuk membentuk sebuah keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada aspek ketuhanan yang Maha Esanya ya. Dengan demikian perkawinan atau pernikahan itu adalah satu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tajwid dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Jadi ini definisi perkawinan khususnya berdasarkan agama ya. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan mengikuti budaya dari masyarakat. Jadi dalam setiap masyarakat tradisi perkawinan itu berbeda-beda sesuai dengan adat budayanya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli termasuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Jadi perkawinan itu adalah ikatan resmi seorang pria dan wanita yang akhirnya membentuk sebuah keluarga dan rumah tangga. Nanti kita bedakan apa itu keluarga dan apa itu rumah tangga. Hakikat perkawinan, nah ini ketika mengemukakan hakikat perkawinan, di sini ada dua pendapat ya. Ada berdasarkan hakikat perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ada juga hakikat perkawinan berdasarkan definisi antropologi ya. Nah, menurut antropologi, ikatan yang membentuk prioritas pada seorang laki-laki dari seorang perempuan dalam memperoleh hak atas hubungan seksual. Jadi ternyata ikatan perkawinan itu tidak mutlak. Kenapa bisa didefinisikan prioritas? Karena dalam beberapa kebudayaan, perempuan masih diberi kesempatan untuk melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang bukan suaminya. Contohnya dalam ada satu suku bangsa di perbatasan antara Timor Leste dan Timor, di situ ada satu tradisi yang namanya tradisi pendewasaan seorang laki-laki.
Seorang laki-laki dianggap dewasa ketika dia sudah melakukan hubungan dengan perempuan yang sudah menikah. Nah, tapi karena terlalu banyak konflik, akhirnya budaya bergeser hubungan dengan perempuan yang pernah menikah atau janda gitu ya. Kalau sebelumnya adalah perempuan yang menikah, artinya wanita yang menikah bisa saja melakukan hubungan seks dengan laki-laki di luar suaminya dalam membantu laki-laki yang akan menuju kedewasaan gitu ya. Ada proses kedewasaan yang seperti itu. Nah, dalam beberapa budaya, memahami perkawinan itu sebagai terambilnya tenaga kerja perempuan dari keluarganya ke pihak laki-laki. Jadi ketika seorang laki-laki dibawa ke pihak laki-laki, maka dianggap itu mengambil tenaga kerja, sehingga harus diganti dengan bride service atau hantaran ya. Nah, ini terutama terjadi pada masyarakat yang masih tradisional, atau yang belum memahami tentang agama gitu ya. Ini terjadi hal yang seperti ini. Tetapi secara agama, khususnya untuk masyarakat-masyarakat yang sudah modern maupun yang beragama, hakikat perkawinan itu bukan hanya sekadar ikatan formal belaka, tetapi juga bermakna ibadah, khususnya untuk orang yang beragama Islam. Perkawinan itu adalah ibadah, karena untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dalam kehidupan berkeluarga. Jadi selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita bicara tentang perkawinan, maka bicara ikatan formal gitu ya. Jadi yang tentu saja diakui oleh masyarakat dan budayanya ya. Walaupun pada zaman sekarang memang terjadi perkembangan budaya, perkawinan itu bukan hanya terjadi pada laki-laki dan perempuan, tapi di beberapa tempat makna ini sudah bergeser. Tetapi secara agama maupun secara undang-undang di Indonesia, perkawinan itu laki-laki dan perempuan. Nah, ada yang disebut dengan definisi keluarga, ya. Keluarga merupakan perkumpulan dua orang atau lebih individu yang hidup bersama dalam keterikatan emosional, dan setiap individu memiliki peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Jadi kalau menurut Fatima ini, keluarga ini adalah terdiri dari dua orang atau lebih yang punya ikatan emosi, kemudian masing-masing memiliki peran di dalam keluarganya. Sedangkan menurut Mubarak, keluarga adalah perkumpulan dua orang atau lebih individu yang terikat oleh hubungan perkawinan. Kalau yang pertama itu tidak secara langsung menyatakan hubungan perkawinan, tetapi ada hubungan emosional. Tapi yang kedua itu menunjukkan ada hubungan perkawinan, ada hubungan darah atau adopsi, dan setiap anggota keluarga saling berinteraksi dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, keluarga disebut sebagai unit terkecil dari sebuah masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak. Jadi yang dimaksud keluarga dalam konteks Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 adalah adanya ikatan ayah anak atau ibu anak atau suami istri dan anak. Jadi di situ ada ikatan perkawinan, ada hubungan darah. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan keluarga dan rumah tangga ya? Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia, di samping agama ya. Keluarga merupakan miniatur masyarakat bangsa dan negara. Kedua lembaga, keluarga dan agama, merupakan lembaga yang paling
berat diterpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern. Nah, dalam konteks ini, keluarga itu disamakan dengan agama sebetulnya ya, karena di sini ketika seseorang, terutama dalam definisi agama, seseorang membentuk sebuah keluarga, maka sebetulnya dia berniat ibadah. Karena itu, ketika menjalankan keluarga, maka agama tidak bisa dilepaskan dari keluarga, ya. Dan dalam era globalisasi saat ini, tantangan untuk membentuk sebuah keluarga yang baik, kalau dalam Islam itu sakinah mawadah warahmah, itu menjadi sangat luar biasa, ya, sangat besar tantangannya. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialis, individualis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis. Jadi keluarga kadang-kadang hanya menjadi sebuah simbol saja. Simbol bahwa di situ ada sebuah ikatan. Sedangkan keluarga itu bisa menjadi sebuah dukungan sosial bagi anggota keluarganya, itu belum tentu terjadi. Jadi keluarga adalah organisasi terkecil dalam masyarakat. Sementara rumah tangga itu memiliki fungsi ekonomi yang ditandai oleh banyaknya dapur. Jadi misalnya dalam satu keluarga boleh jadi terdiri dari 2 rumah tangga atau lebih. Misalnya keluarga luas, ada ibu, ayah, anak, ada kakek, nenek, ada bibi, ada tante, ada paman, dan seterusnya. Nah, boleh jadi masing-masing orang, misalnya ayah ibu punya satu dapur, kakek nenek punya satu dapur, ada tante dan paman punya satu dapur. Berarti sebetulnya ini ada satu keluarga, keluarga besar, keluarga luas, tetapi memiliki 3 rumah tangga. Ada fungsi keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi perkembangan individu. Karena sejak bahkan sebelum lahir, anak itu sudah ada di dalam keluarga. Dia menerima dukungan dari sesama anggota keluarga lainnya, dia menerima kasih sayang, dia juga menerima semua nilai-nilai yang ditransfer dari keluarga kepada anak tersebut. Ya. Pada saat dia lahir, kemudian tumbuh berkembang di dalam lingkungan keluarga, karena itu peranan orang tua menjadi amat sentral dan sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun setelah anak dewasa, penentuan bagaimana karakter anak, bagaimana pertumbuhan anak itu disumbang lebih besar oleh lingkungan dibandingkan dengan keluarganya, terutama kalau keluarganya tidak bisa menjaga hubungan komunikasi dengan anak. Nah, fungsi keluarga adalah ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuhan, konflik keluarga, dan kualitas hubungan keluarga. Fungsi keluarga ini mempengaruhi kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Nah, kalau kita lihat sebenarnya apa itu fungsi keluarga, ya ada 2 pendapat yang saya kemukakan di sini. Pertama menurut Wirdana et al. 2013 dan menurut WHO 2011 ya, yang dikutip oleh Ratnasari. Ada fungsi keagamaan, fungsi sosial, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, dan pendidikan. Kemudian ada fungsi ekonomi, fungsi pembinaan lingkungan. Fungsi keagamaan artinya tugas mentransfer nilai-nilai agama dari orang tua kepada anaknya, itu adalah tugas keluarga. Bagaimana seorang ayah atau seorang ibu mengajari anaknya, mulai membaca bismillah sampai dia bisa membaca Al-Quran. Sebetulnya itu tugas orang tua. Tapi kadang dalam kehidupan sehari-hari, orang tua mengalihkan tugasnya kepada guru agama.
atau kepada pesantren. Karena nggak mau susah orang tua bagaimana mendidik anak, bagaimana mentransfer agama, nilai-nilai agama, maka orang tua masukkan anak ke pesantren, ya. Dengan demikian, tugas agama akhirnya dialihkan atau diambil alih oleh pesantren. Orang tua merasa itu sudah cukup, gitu. Padahal tidak semua anak yang dititipkan kepada guru agama atau kepada pesantren itu menerima keputusan orang tua seperti itu. Boleh jadi justru memberontak dan akibatnya justru akan harapan yang terlalu tinggi untuk mendidik anak dari aspek agama dengan dititipkan kepada guru agama atau pesantren itu menjadi pupus, gitu ya. Nah, karena itulah yang pertama, khususnya dalam transfer pengetahuan pertama, itu harus dilakukan oleh orang tua. Misalnya dalam membaca Al-Fatihah, itu harus, untuk ini khususnya untuk yang beragama Islam, ya, itu harus dilakukan oleh orang tua. Kenapa harus orang tua? Karena Fatihah itu dibaca dalam setiap sholat. Sehari itu 17 rakaat, harus minimal membaca Fatihah, berarti 17 kali, gitu ya. Dan itu nanti pahalanya mengalir kepada orang tua, karena orang pertama yang mengajarkan anak baca Fatihah adalah orang tua. Kemudian fungsi sosial budaya. Fungsi sosial budaya ini berkenaan dengan transfer nilai-nilai budaya. Bagaimana anak belajar tentang memahami nilai-nilai budaya masyarakatnya, memahami tentang emosi, memahami tentang struktur sosial di dalam masyarakat, itu diajarkan dalam keluarga. Kemudian ada fungsi cinta dan kasih sayang. Bagaimana anak menerima limpahan kasih sayang di dalam keluarga. Fungsi perlindungan. Keluarga itu harus menjadi pelindung utama dari anggota keluarganya. Jadi ketika masuk ke dalam keluarga, orang-orang atau anggota keluarga itu merasa terlindungi, merasa aman. Fungsi reproduksi. Tentu saja dalam keluarga bisa melanjutkan keturunan, gitu ya, dengan cara fungsi reproduksi ini. Kemudian ada fungsi sosialisasi dan pendidikan. Bagaimana transfer pengetahuan, mulai dari pengetahuan umum, pengetahuan agama tadi, itu di dalam keluarga. Tetapi kita, para orang tua, kadang-kadang memberikan fungsi pendidikan ini kepada lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah, gitu ya. Ini terutama masyarakat modern. Fungsi sosialisasi dan pendidikan ini sudah tidak lagi dijalankan oleh orang tua, tetapi diserahkan kepada sekolah, gitu ya. Kemudian ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi itu adalah bagaimana keluarga mencukupi kebutuhan dari anggota keluarganya. Kemudian ada fungsi pembinaan lingkungan. Ini bagaimana keluarga membina lingkungan internal di dalamnya, ya. Nah, fungsi ekonomi ini terutama kalau dalam keluarga yang beragama Islam, maka fungsi ekonomi ini biasanya dibebankan kepada ayah atau kepada kepala keluarga, gitu ya, untuk bisa menafkahi keluarganya. Dalam beberapa masyarakat dengan kebudayaan patriarkat, memang ayah itu menjadi penyokong ekonomi utama dalam keluarga. Ketika di negara-negara maju, ada beberapa keluarga yang ayahnya tidak memiliki pekerjaan, kemudian fungsi ekonomi akhirnya diambil oleh negara. Sehingga tidak ada lagi fungsi ekonomi. Nah, kalau sebuah keluarga sudah tidak lagi memiliki fungsi agama tidak ada, fungsi sosial budaya tidak ada, fungsi cinta dan kasih sayang tidak ada, fungsi perlindungan tidak ada, fungsi reproduksi pun misalnya tidak ada, ibunya main dengan siapa, bapaknya main dengan siapa misalnya, ya. Nah, fungsi sosialisasi pendidikan apalagi tidak ada.
bahkan fungsi ekonomi pun tidak ada, termasuk fungsi pembinaan lingkungan tidak ada, maka sebetulnya keluarga ini sudah tidak ada, gitu. Kalau kita pendekatannya fungsional, struktural fungsional, maka keluarga ada ketika fungsi-fungsi keluarga itu masih berjalan. Tetapi ada kalanya kalau keluarga menggunakan, kita melihatnya dengan teori pertukaran misalnya, ada kalanya walaupun fungsinya sudah tidak ada, tetapi masih ada manfaatnya. Misalnya, memanfaatkan keluarga sebagai status sosial tertentu. Sebetulnya misalnya dari fungsinya sudah tidak ada, tapi dianggap masih memiliki keuntungan dengan memiliki keluarga. Nah, menurut WHO ada fungsi biologis. Ini fungsi biologis ini sama dengan fungsi reproduksi. Fungsi psikologis ini juga sama. Fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi rasa aman, gitu ya. Fungsi sosialisasi ini transfer nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama. Ada fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan ya, transfer pengetahuan dari orang tua kepada anak. Nah, menurut Azwar, fungsi keluarga ini ada 5 pokok fungsi keluarga yang disingkat dengan AFGAR, adaptation, partnership, grow, kemudian affection, dan resolve. Adaptation adalah adaptasi ya, kepuasan dalam menerima apa-apa yang diperlukan dari anggota keluarga lain. Ada adaptasi. Kemudian ada kemitraan, kepuasan dalam berkomunikasi satu sama lain. Kemudian pertumbuhan, kebebasan dalam pertumbuhan, kebebasan untuk pendewasaan, ya. Kemudian kasih sayang. Di sini ada kepuasan dalam menerima kasih sayang dan cinta dari anggota keluarga lainnya. Kebersamaan, di sini kepuasan atas kebersamaan dalam berbagi waktu. Kemudian membagi kekayaan, termasuk membagi ruang keluarga. Nah, apabila AFGAR ini, adaptasi, kemitraan, pertumbuhan, kasih sayang, kebersamaan ini terjalin dengan baik, di situ akan menimbulkan adanya dukungan keluarga. Dukungan keluarga bisa berupa dukungan internal, dukungan dari keluarga inti, ya, kemudian dukungan eksternal atau dukungan dari keluarga luas. Keluarga juga bisa memiliki berbagai dukungan suportif seperti dukungan emosional. Dukungan emosional ini terkait dengan empati, bagaimana anggota keluarga memberikan rasa simpati, empati kepada anggota keluarga lain. Ada dukungan informatif bisa berupa saran, petunjuk, arah, dan sebagainya ya. Ada penghargaan. Keluarga juga memberikan penghargaan terhadap anggota keluarga lain. Misalnya ketika ada pencapaian prestasi tertentu, orang tua memberikan penghargaan. Ada instrumental, bantuan langsung sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini dukungan keluarga ini bisa terjadi kalau fungsi keluarga yang 5 pokok fungsi keluarga ini juga ada ya. Nah, selanjutnya bentuk keluarga. Ada yang dimaksud dengan keluarga inti, ya keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, anak, ya. Anak itu bisa diperoleh dari keturunan langsung, anak atau anak itu juga bisa karena adopsi, ya, atau bisa keduanya. Kemudian ada yang disebut dengan keluarga besar. Keluarga inti ditambah dengan sanak saudaranya. Misalnya ada kakek, ada nenek, ada keponakan, ada paman, ada bibi, ada sepupu, dan lain-lain. Maka itu termasuk keluarga besar. Ada keluarga bentukan kembali, yaitu keluarga baru yang terbentuk dari pasangan yang telah bercerai atau kehilangan pasangannya. Misalnya, ada satu keluarga bercerai, kemudian ayahnya menikah lagi, ibunya menikah lagi. Nah, itu yang disebut dengan keluarga bentukan kembali atau diadik family ya. Nah, ada juga keluarga dengan orang tua tunggal, yaitu keluarga yang terdiri dari salah satu orang tua, baik pria maupun wanita dengan anak, akibat dari perceraian atau ditinggalkan
oleh pasangannya meninggal ya. Bisa ibu dengan anaknya atau ayah dengan anaknya. Ada juga keluarga ibu dengan anak tanpa perkawinan. Nah, dalam masyarakat modern bisa saja terjadi seorang perempuan melahirkan anak tanpa ada ikatan perkawinan. Nah, ini pun masih dianggap keluarga. Jadi ibu dengan anak hasil dari hubungan tanpa perkawinan. Kemudian ada orang dewasa laki-laki yang tinggal sendiri tanpa pernah menikah. Itu pun bisa dianggap sebagai keluarga, bentuk keluarga pada saat sekarang ya. Ada orang laki-laki atau perempuan gitu ya, dewasa tidak menikah, memutuskan untuk tidak menikah dan hidup sendirian. Dia punya rumah, punya kekayaan dan segalanya ya, tapi dia tidak punya anak, baik anak dari keturunannya maupun anak adopsi. Jadi hanya sendirian saja. Itu pun bisa dianggap sebagai bentuk keluarga. Keluarga dengan anak tanpa pernikahan sebelumnya atau keluarga kabitas gitu ya. Itu ini juga bisa disebut dengan keluarga ya. Kemudian misalnya gini, keluarga dengan anak tanpa pernikahan sebelumnya. Misalnya ini non-marital heteroseksual cohabiting family ya. Misalnya ada keluarga nih. Kemudian ini apa bedanya dengan orang ibu dengan anak tanpa perkawinan ya, unmarried teenager mother. Kemudian jadi maaf ya. Jadi ada ibu dengan anak tapi anaknya itu bukan hasil dari perkawinan. Tapi ada juga ibu dengan anak yang tanpa perkawinan sebelumnya. Jadi anaknya itu dilahirkan oleh ibunya tapi tanpa perkawinan. Yang satu lagi, ibu dengan anak bukan hasil dari perkawinan, tapi bisa saja anak adopsi dan sebagainya. Kemudian keluarga berkomposisi, yaitu keluarga yang perkawinannya berpoligami dan hidup secara bersama-sama, gitu ya. Bisa jadi seorang suami punya istrinya dua, kemudian dibuat dalam satu rumah, gitu ya, hidup bersama-sama, itu bisa terjadi. Kemudian kalau kita lihat perkembangan keluarga, ada yang pertama itu ada yang disebut dengan promiskuitas. Jadi pada masa lalu laki-laki dan perempuan hidup bersama gitu tanpa ada ikatan resmi perkawinan. Nah, itu disebut promiskuitas. Kemudian mulailah bergeser di mana perempuan yang memegang kendali dalam keluarga. Sehingga di situ mulai ada sistem matrilineal di mana kepala keluarga itu perempuan. Nah, pada masa sekarang masih ada sebetulnya, tetapi sudah tidak persis matrilineal. Misalnya pada suku Minang, nah itu matrilineal tetapi dengan yang berkuasanya ninik mama. Jadi paman dari garis ibu. Kemudian mulai terjadi pergeseran menjadi patrilineal, di mana laki-laki menjadi kepala keluarga. Kemudian mulailah terjadi emansipasi perempuan, kesetaraan, kesejajaran antara perempuan dan laki-laki, sehingga memunculkan sistem keluarga yang disebut dengan parental. Artinya tanggung jawab keluarga itu betul-betul pada orang tua, baik ayah maupun ibu. Sedangkan jenis keluarga tadi ya, ada keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak, dan ada keluarga luas atau keluarga inti ditambah anggota keluarga lainnya. Nah, sekarang masuk ke dalam kelompok kekerabatan. Ada yang disebut dengan marga. Marga itu adalah kelompok kekerabatan yang meliputi orang-orang yang mempunyai kakek bersama atau yang percaya bahwa mereka adalah keturunan dari seorang kakek bersama menurut
perhitungan garis patrilineal. Jadi contoh pada masyarakat Batak. Jadi kalau ibunya Hasibuan, kemudian bapaknya Panjaitan, maka anaknya itu akan melahirkan anak Panjaitan. Jadi walaupun perempuan atau laki-laki, anaknya tetap namanya Panjaitan. Itu yang disebut dengan kelompok kekerabatan. Kalau menggunakan marga patrilineal dari pihak bapak. Tapi kalau menggunakan marga dari pihak ibu, misalnya ibunya Caniago, bapaknya Tanjung, maka anaknya itu Caniago semuanya, mengikuti marga dari ibunya. Itu dalam konteks sistem kekerabatan yang menggunakan matriarkat atau matrilineal. Anggota dari satu marga dilarang kawin. Nah, ini dalam aspek kebudayaan ada yang disebut dengan incest tabu. Jadi dilarang kawin atau dilarang menikah antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari satu marga. Walaupun misalnya secara keluarga darahnya berbeda. Misalnya terutama ini pada keluarga dengan menggunakan sistem kekerabatan patriarkat. Misalnya pada masyarakat Batak. Ada perempuan yang bermarga Panjaitan itu dilarang kawin dengan laki-laki yang bermarga Panjaitan juga. Walaupun misalnya itu walaupun misalnya tidak sedarah gitu ya, tidak sedarah secara langsung, bukan kakak adik. Misalnya sepupuan lah gitu ya. Nah, tetapi walau demikian ada yang disebut dengan perkawinan yang ideal, yaitu anak laki-laki dari ibu dari saudara perempuan, ya, anak laki-laki dari saudara perempuan dengan anak perempuan dari saudara laki-laki. Itu perkawinan ideal. Karena memang tidak satu marga sebetulnya. Marga adalah kelompok yang eksogam. Semua orang yang semarga adalah kerabat, dan dengan orang lain yang marganya dapat juga dicari hubungan kerabat melalui perkawinan. Jadi ada yang disebut kerabat itu karena dia satu marga atau karena melalui hubungan perkawinan. Orang luar atau bukan kerabat yang semula dipersepsikan sebagai golongan besar yang tidak dibeda-bedakan, sehubungan dengan pengalaman pergaulan sosial, kemudian pekerjaan, derajat modern, satuan besar tadi disadari sebagai golongan yang berbeda, ya, yang bukan kerabat. Nah, istilah kekerabatan ya terkait dengan marga atau bukan marga. Ini tugas untuk semua membuat pohon kekerabatan menurut etnisitas yang dianut. Misalnya kalau orang Sunda, maka gunakanlah istilah kekerabatan Sunda. Di Sunda ini contohnya misalnya anak. Nah, anak ini menikah. Nah, ketika bicara anak, misalnya kita posisi sebagai anak atau sebagai cucu. Nah, di bawah ada cucu. Cucu ini dilahirkan dari anak. Anak itu punya orang tua. Nah, istilahnya emak bapak kalau di Sunda gitu ya. Nah, orang tua itu punya kakek nenek atau aki nini. Kemudian kakek itu punya orang tua di atasnya yang disebut dengan buyut. Nah, setelah buyut, di atasnya lagi ada yang disebut dengan jangawareng. Sampai ujungnya adalah gantung siwur gitu ya. Jadi ada udeg-udeg, jangawareng, gantung siwur. Macam-macam istilah dalam kekerabatan. Itu di Sunda. Nah, bagaimana kalau di Jawa? Bagaimana kalau di Sumatera? Bagaimana kalau di Bali? Sesuai dengan etnisitas yang dianut oleh masing-masing mahasiswa ya. Silahkan buat pohon kekerabatan. Kira-kira dalam 7 garis keturunan. Masih hafal nggak gitu? Kalau perlu dengan namanya ya.
Misalnya hafalnya cuma sampai kakek nenek doang karena misalnya tidak pernah diperkenalkan oleh orang tua. Ya sudah, cukup sampai di situ saja. Tapi nanti itu akan menunjukkan seberapa besar pengetahuan Anda tentang keluarga Anda sendiri ya. Kemudian yang eh, selanjutnya adalah ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga bersifat multidimensi, dianalogikan sebagai satu modal yang terbentuk dari akumulasi investasi dalam keluarga. Ya. Kementerian Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak menggunakan 5 dimensi ketahanan keluarga. Pertama ada landasan legalitas dan keutuhan keluarga. Kemudian ada ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis, dan ketahanan sosial budaya. Jadi keluarga itu akan survive, akan bisa bertahan kalau dia punya 5 hal ini. Ada aspek legal. Jadi keluarga itu akan kuat kalau dia ada aspek legal. Misalnya pernikahan antara suami istri dilakukannya di kantor urusan agama atau kantor catatan sipil gitu ya untuk yang non-muslim. Nah, itu akan lebih kuat dibandingkan dengan suami istri yang kawin siri tanpa ada aspek legalitas. Kalau kawin siri begitu cerai udah beres begitu saja, gitu ya, tidak ada aspek legalitasnya. Karena menikahnya pun tidak legal misalnya. Nah, itu dari aspek ketahanan keluarga tidak akan tahan dan tidak akan utuh. Jadi penting untuk ketahanan keluarga ada landasan legalitas dan keutuhan keluarga. Jadi penting untuk para perempuan kalau menikah itu harus legal ya supaya memiliki kekuatan hukum dan kekuatan di masyarakat. Kemudian ada ketahanan fisik. Kenapa harus ada ketahanan fisik gitu ya? Ya harus kuat karena dalam hal mempertahankan keluarga ini supaya tetap utuh harus sehat fisik, jasmani, dan rohani. Kalau salah satu pasangan misalnya sakit-sakitan, secara fisiknya tidak kuat, tentu saja akan mempengaruhi aspek hal lainnya di dalam keluarga, ya, aspek keuangan, aspek emosi, dan seterusnya. Ketahanan ekonomi. Ekonomi juga harus kuat, harus saling mendukung satu sama lain dalam anggota keluarga. Bagaimana seorang ayah atau kepala keluarga bisa mencari penghidupan yang layak gitu ya, bisa mencari rezeki yang banyak. Tetapi bagaimana anggota keluarga lain juga bisa memanfaatkannya secara bijaksana. Jangan sampai menghambur-hamburkan uang sehingga orang yang mencari uang, bertugas mencari uang di dalam keluarga itu merasa lelah ya. Kemudian ketahanan sosial psikologis. Nah, ini kaitannya dengan nilai-nilai sosial yang berkenaan dengan mengolah emosi, kasih sayang, afeksi dalam keluarga. Kemudian ketahanan sosial budaya. Ini nilai-nilai budaya yang dipegang teguh oleh keluarga tadi ya. Nah, apabila keluarganya keluarga campuran dari dua etnis yang berbeda, maka memang harus ada adaptasi yang cukup kuat di antara dua orang yang dipersatukan, dua orang yang secara budaya berbeda, kemudian dipersatukan dalam satu keluarga. Nah, ini tawar-menawar, adaptasi, kemudian bagaimana memelihara sosial budaya di antara keduanya, itu juga akan menentukan apakah keluarga ini akan memiliki ketahanan yang kuat atau tidak. Ya, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan ya, kaitannya dengan sistem kekerabatan, keluarga, dan rumah tangga. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya dan mudah-mudahan bisa memahami keluarga secara utuh, bisa berada dari lingkungan keluarga yang tahan ya. Karena bagaimanapun juga seorang anak muda ya yang memiliki apa namanya dalam konteks perkembangan dari proses remaja menuju dewasa itu memiliki tingkat emosi yang tidak stabil yang oleh Margaret Mead itu disebutnya dengan gejala akil balik.
Nah, gejala akil balik ini tentu akan berpengaruh terhadap dirinya dan keluarganya. Bagaimana seorang remaja itu selalu menentang apa yang disampaikan oleh orang tuanya atau apa yang disampaikan oleh keluarganya. Sehingga bahkan bukan hanya menentang terhadap keluarga, bahkan juga akan menentang terhadap institusi yang ada. Jadi semuanya terasa salah di mata remaja, gitu ya. Karena itu, setiap orang, setiap remaja, terutama mahasiswa Universitas Juanda, harus menyadari betul kondisi psikologis seperti itu. Sehingga ketika terjadi kondisi seperti itu, misalnya selalu ingin menentang keinginan orang tua, rasanya kok tidak pernah cocok, rasanya kok tidak pernah selaras antara keinginan pribadi kita dengan keinginan orang tua. Nah, itu yang harus dipahami betul. Oh, ini ada fase seperti ini yang dilalui oleh para remaja. Harus menyadari itu semua. Memikirkan, kemudian berdialog dengan orang tua. Yang mudah-mudahan orang tuanya juga orang tua yang bijaksana, yang membuka komunikasi dengan anak-anak, ya. Ada adaptasi tadi kan, ada komunikasi yang harus dibangun di antara anggota keluarga supaya bisa menjadi keluarga yang memiliki ketahanan yang tinggi. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan tuliskan nama dengan NIM, nama NIM, kemudian kelasnya, kelas reguler atau kelas sore, gitu ya, kelas pagi atau kelas sore, tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wallahu yaqulu haq wa huwa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.